Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Ketua STIK Lemdiklat Polri resmi menutup pelatihan komunikasi pelayanan publik dan mikroekspresi di STIK PTIK Lemdiklat Polri pada Selasa sore 9 Desember 2025. Pelatihan selama 2 hari ini menjadi bagian dari upaya akselerasi transformasi Polri yang humanis, adaptif, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dipimpin narasumber Poppy Amalia, pada sesi akhir para peserta diuji melalui simulasi sebuah kasus. Mereka diminta mengidentifikasi mikroekspresi setiap subjek dan mendeskripsikan pesan nonverbal secara rinci. Melalui latihan ini, peserta belajar terkait pengenalan emosi, pembacaan bahasa tubuh, hingga analisis motif yang mungkin terkait dengan perkara dalam kasus tersebut. Pada sesi penutup, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Rudi Sudarto dalam sambutannya menegaskan bahwa logika, rasa, etika, dan norma menjadi landasan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di era keterbukaan informasi digital. Harapannya satu hal yang mereka belajar dari kalian adalah tadi, honor, honesty, integrity, dignity. Kenapa? Karena supaya dengan mereka melihat ternyata mahasiswa PTIK di samping cerdas-cerdas, logikanya luar biasa, rasanya juga luar biasa. Sehingga mereka belajar, masyarakat belajar. Sehingga apa yang dikatakan oleh Robert Peel, police is a shadow of its society, mungkin di Inggris. Di sini mungkin beda. Polisi ternyata bisa membuat baik masyarakatnya. Police can be define the society. Good police, good society. Smart police, smart society. Mungkin itu bisa di sini. Sejumlah peserta dalam kesempatan ini juga menyampaikan selama 2 hari pelatihan mereka mendapatkan penguatan kompetensi terkait komunikasi dalam pelayanan publik dan mikroekspresi yang siap diimplementasikan. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan di front office, penanganan pengaduan, hingga komunikasi persuasif dalam tugas-tugas kepolisian. Baik, selama 2 hari ini kami mahasiswa STIK telah mengikuti kegiatan pelatihan komunikasi dan mikroekspresi yang dimana pematerinya adalah Ibu Poppy Amalia. Menurut saya materi ini benar-benar sangat relevan dengan bidang kerja yang kami tekuni karena banyak ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami selaku mahasiswa agar siap bekerja di lapangan saat sudah lulus dari STIK ini. Dari materi yang relevan menurut saya adalah seperti kita bisa membaca gestur tubuh orang lain karena kan Polri itu berdekatan langsung dan bersentuhan langsung dengan masyarakat baik dalam bidang penegakan hukum dan pelayanan publik. Jadi dengan adanya materi ini kami bisa mengetahui nih gerak bahasa tubuh apa yang di-approve dan yang tidak di-approve oleh masyarakat atau ketika kami menyampaikan sesuatu apa yang berkenan dan tidak berkenan baik bisa kami baca melalui body language ataupun micro expression-nya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua STIK, terima kasih banyak juga kepada Waket Kermadian Mas yang telah menggagas dan menginisiasi adanya seminar hari ini. Saya sangat-sangat berharap ke depannya seminar ini terus berlanjut karena saya sangat merasakan manfaat yang luar biasa. Ilmu ini mahal, ilmu ini tidak dapat kita peroleh dari mana-mana, dari sembarangan tidak bisa. Saya berharap tahun depan diinisiasi lagi, diprogramkan lagi. Kalau tahun ini hanya di tingkat basic, berkenan di tahun depan di tingkat intermediate ataupun di advance-nya. Karena benar-benar sangat membantu dan bermanfaat sekali materi ini. Terima kasih. Sebagai anggota Polri sangat bermanfaat karena kita ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, Mbak ya. Jadi dalam berkomunikasi pasti sehari-hari kita bertemu dengan masyarakat. Nah, harapannya dengan pelatihan ini sebagai anggota polisi kita dapat menyampaikan pesan-pesan baik, pesan-pesan Kaptipmas dan pesan-pesan lainnya secara tepat, efektif gitu, Pak. Lalu untuk mikro ekspresi ya
sangat berpengaruh untuk kita, apalagi di bidang penyidikan, untuk mengenali ciri-ciri pelaku ataupun tanda-tanda bahwa penyampaian pelaku itu sudah jujur atau belum, Mbak. Itu untuk menentukan tindak pidana sih sebenarnya. Yang pasti saya ucapkan terima kasih kepada Ketua STIK dan Wakit Kermadian Mas karena telah memberikan saya dan rekan-rekan kami kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Sebagai penutup, diberikan penghargaan kepada S1 Bintara Polwan sebagai The Best Group 2025 dan The Best Partisipan 2025 kepada Ibtu Rido Aldiwiko yang diserahkan langsung oleh Poppy Amalia, CEO Biro Psikologi Psikodinamika. Melalui pelatihan ini, Polri meneguhkan komitmen untuk terus mempercepat transformasi layanan publik yang lebih modern dan berorientasi masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Kapolres Jember memimpin sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran. Rotasi ini dilakukan untuk penguatan organisasi Polri. Lapor upacara serah terima jabatan Kasat Res Narkoba, Kasikob, dan Kapolsek jajaran Polres Jember siap dimulai. Kapolres Jember AKBP Bobi Adimas Condro Putra memimpin prosesi serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan para Kapolsek jajaran Polres Jember dalam upacara yang digelar di halaman Mapolres Jember. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dengan disaksikan oleh para perwira Polres Jember sebagai bentuk komitmen menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap pergantian posisi strategis. Rangkaian sertijab diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, dilanjutkan penandatanganan berita acara, serta penyerahan tongkat komando kepada pejabat yang menerima amanah baru. Upacara ini menjadi momentum penting dalam memastikan kesinambungan kinerja organisasi Polri di tingkat kewilayahan. Di dalam amanatnya, AKBP Bobi menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan memperkuat kinerja satuan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat respon kepolisian dalam berbagai dinamika Kamtibmas. Kapolres Jember menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat yang telah menjalankan tugas sebelumnya dengan penuh dedikasi. Upacara sertijab ditutup dengan penegasan kembali pentingnya menjaga integritas, loyalitas, serta semangat pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik. Dari Humas Polres Jember, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satbinmas Polres Gresik menggelar pelatihan Babin Kamtibmas dan Polmas. Kegiatan ini sebagai wujud penguatan peran polisi penolong di masyarakat. Satbinmas Polres Gresik menggelar pelatihan khusus bagi Babin Kamtibmas dan anggota polisi masyarakat guna memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan serta bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Gresik untuk menghadirkan sosok polisi yang responsif, humanis, dan mampu menjadi penolong dalam situasi apapun. Pelatihan tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan anggota, khususnya terkait tugas mereka di lapangan yang menuntut kecepatan respons, kepekaan sosial, dan keterampilan pertolongan pertama. Dalam sesi materi dan praktek, anggota Satbinmas memberikan pembekalan mengenai cara menghadapi situasi darurat, teknik dasar penyelamatan, serta tata cara memberikan pertolongan pertama pada warga yang membutuhkan. Kegiatan ini diharapkan mampu menambah keterampilan para Babin Kamtibmas dan Polmas, sehingga mereka dapat menjalankan perannya sebagai polisi penolong secara optimal, baik saat menghadapi permasalahan sosial, insiden kecelakaan maupun keadaan darurat lainnya di wilayah binaan. Dengan adanya pelatihan ini, Polres Gresik berharap pelayanan kepolisian yang humanis dan cepat tanggap kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras menggelar ngopi Kamtibmas bersama para tokoh umat Kristen di Kota Depok. Kegiatan yang berlangsung di Cornelis Cafe di Kota Depok ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan gereja dan organisasi keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Metro Depok menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan tokoh umat agama dalam menjaga kondusivitas wilayah Kota Depok, terutama menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Para tokoh gereja mengapresiasi langkah Polres Metro Depok yang aktif membangun komunikasi lintas unsur dan menyatakan kesiapan mendukung keamanan serta kerukunan di masyarakat. Acara berlangsung hangat dan ditutup dengan sesi diskusi serta foto bersama. Dari tim Humas Polres Metro Depok melaporkan untuk Polri TV. Satpol Airut Polres Probolinggo dan BPBD Kota Probolinggo perkuat sinergi lewat latihan kolaborasi water rescue di perairan Pelabuhan Perikanan Probolinggo, Jawa Timur. Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di wilayah perairan, Satpol Airut Polres Probolinggo bersama BPBD Kota Probolinggo menggelar latihan kolaborasi water rescue di perairan Pelabuhan Perikanan Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat 5 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris BPBD Kota Probolinggo Dedi Ristantama, serta Kasatpol Airut Polres Probolinggo AKP Iwayan Mulyana dan diikuti oleh personel Satpol Airut, BPBD, hingga ABK Kapal Ditpol Airut Polda Jawa Timur. Latihan dimulai dengan pemanasan fisik sebagai langkah awal memastikan kebugaran dan kesiapan seluruh peserta. Selanjutnya, rangkaian materi inti SAR perairan dilaksanakan meliputi teknik pertolongan terhadap korban di laut. Metode penyelamatan oleh 1 dan 2 penolong, penanganan situasi trouble di air, serta simulasi evakuasi korban dalam kondisi darurat. Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kasatpol Airut AKP Wayan menegaskan bahwa latihan kolaboratif ini merupakan bukti nyata sinergitas antar instansi dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan situasi darurat. Dengan latihan terpadu ini, aparat keamanan dan instansi kebencanaan berkomitmen untuk selalu hadir dan responsif dalam melindungi masyarakat, khususnya pada potensi bahaya di laut dan perairan. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tingkatkan kesiapan personel Polres Probolinggo, BPBD, dan tim rescue PT POMI Python gelar latihan SAR terpadu. Latihan gabungan tersebut merupakan implementasi nyata dari kolaborasi antar instansi dalam memperkuat kesiapan personil menghadapi kemungkinan bencana. Upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat kembali ditegaskan melalui latihan gabungan Search and Rescue yang digelar Polres Probolinggo bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo dan tim rescue PT POMI Python bertempat di fasilitas olahraga PT POMI Python. Kegiatan kolaboratif ini dihadiri oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo R. Umar Syarif, Kasatpol Airut Polres Probolinggo AKP Iwayan Mulyana, Head Rescue PT POMI Heru Kusworo, serta personel Satpol Airut Polres Probolinggo dan BPBD. Sinergi lintas lembaga ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kemampuan respon cepat pada kondisi darurat, terutama wilayah perairan dan kawasan industri. Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kasatpol Airut AKP Wayan menyampaikan bahwa latihan gabungan tersebut merupakan implementasi nyata dari kolaborasi antar instansi dalam memperkuat kesiapan personel. Latihan SAR gabungan ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi program Polri Presisi serta bentuk komitmen Polres Probolinggo, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan tim rescue PT POMI Python dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana dan keselamatan masyarakat.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan personel semakin tangguh, terampil, dan mampu memberikan respon cepat terhadap beragam potensi ancaman kedaruratan di lapangan. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.